Ada yang seru nih di dunia pendidikan Indonesia. Ada sebuah transformasi besar-besaran. Dan kita akan bedah bareng-bareng sebuah cetak biru atau blueprint yang revolusioner banget. Ini dirancang untuk mengubah total cara kita belajar. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa sih kita butuh visi yang benar-benar baru buat pendidikan? Dan ini bukan cuma soal Indonesia loh, tapi masalah global. Yuk kita coba cari tahu alasannya. Coba deh, lihat gambar ini. Kelihatannya mungkin kayak ruang kelas biasa ya. Tapi jangan salah, ini lebih dari itu. Ini tuh simbol pergeseran fundamental cara kita mikirin soal belajar mengajar. Dari yang dulunya kita cuma duduk diem, pasif, dengerin guru, sekarang jadi sepenuhnya aktif dan berpusat sama muridnya. Beda banget kan? Nah, ini dia jawabannya. Kenapa perubahan ini penting? Karena tantangan zaman sekarang, abad ke-21 ini, udah nggak cukup lagi cuma modal hafalan. Makanya, cetak biru yang baru ini jadi krusial banget. Tujuannya apa? Ya, untuk membekali generasi kita dengan skill-skill yang beneran relevan buat masa depan mereka. Terus solusinya apa dong? Nah, panduan ini ngenalin sebuah filosofi keren yang disebut pembelajaran mendalam. Kedengarannya mungkin simpel ya, tapi percaya deh, maknanya itu, wah, dalam banget. Oke, sekarang coba kita lihat diagram ini. Ini nih, jantungnya. Yang bikin menarik banget itu, coba perhatiin. Belajar itu digambarkan bukan kayak jalan lurus dari titik A ke B. Bukan. Tapi sebagai sebuah siklus yang terus berputar dan saling nyambung. Ini benar-benar cara pandang baru soal proses belajar. Jadi intinya apa? Intinya adalah pergeseran yang radikal banget. Kita pindah dari sekedar menghafal informasi menjadi menciptakan pembelajar yang aktif dan sadar. Fokusnya itu sekarang ke pemahaman kenapa kita belajar ini dan gimana caranya. Bukan lagi cuma apa yang harus dihafal. Nah, kerangka kerja ini tuh kayak sebuah bangunan. Ada 4 pilar utama yang menopangnya. Coba bayangin deh, masing-masing pilar ini saling dukung, saling terkait, dan akhirnya menciptakan satu ekosistem pendidikan yang utuh. Mulai dari kita nentuin lulusan yang kita mau kayak apa, sampai ke sistem yang mendukung itu semua. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, inti emosionalnya. Ada 3 prinsip yang jadi panduan utama dalam setiap proses belajar. 3 kata kunci ini penting banget. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pilar yang pertama, berkesadaran. Ini intinya adalah menjadikan murid itu kayak sopir dalam perjalanan belajarnya, bukan lagi jadi penumpang yang pasif. Artinya mereka sadar tujuannya kemana, dan mereka yang pegang setir. Kendali penuh ada di tangan mereka. Pilar kedua, bermakna. Ini penting banget biar belajar itu nggak cuma jadi teori di awang-awang. Apa yang dipelajari di kelas itu harus nyambung sama dunia nyata, harus relevan. Contohnya, pelajaran biologi nggak cuma ngapalin nama Latin, tapi dihubungin sama masalah sampah atau polusi di lingkungan sekitar mereka. Jadi kena banget kan? Dan yang ketiga, ini dia yang menurut saya paling bisa mengubah segalanya. Menggembirakan. Tujuannya adalah untuk menyalakan kembali rasa senang, rasa gembira waktu belajar. Karena jujur aja, kalau kita enjoy sama prosesnya, kalau kita penasaran dan merasa tertantang dengan pas, belajarnya pasti jadi jauh lebih nempel dan mendalam. Nah, ini dia contoh praktisnya. Biar nggak cuma jadi konsep, coba lihat tabel ini, terutama di kolom contoh di kelas. Untuk bermakna misalnya, lupakan deh cuma ngapalin rumus. Sekarang murid diajak bikin proyek beneran buat nyelesain masalah di lingkungan mereka. Keren kan? Ini jembatan antara teori di buku sama aksi nyata. Oke, kita udah paham 3 pilar emosionalnya. Sekarang, gimana sih alur atau perjalanan seorang murid dalam sistem ini? Ternyata, perjalanannya itu disusun dalam 3 langkah utama. Dan lagi-lagi, seperti yang bisa kita lihat di sini, prosesnya itu bukan jalan lurus yang sekali lewat, selesai. Bukan. Ini tuh sebuah siklus yang nggak berhenti. Pemahaman itu terus dibangun, terus diperdalam, setiap langkah jadi masukan buat langkah selanjutnya. Jadi, muter terus, makin lama makin dalam. Jadi perjalanannya kayak gini. Pertama, memahami. Paham dulu konsep dasarnya. Kedua, mengaplikasikan. Pengetahuan tadi dipakai buat mecahin masalah beneran. Dan yang ketiga ini yang sering kelewat, merefleksikan. Mikirin lagi, tadi aku belajarnya gimana ya? Apa yang bisa lebih baik lagi? Nah, 3 langkah ini kuncinya biar murid jadi pembelajar yang mandiri. Oke, sekarang kita bahas salah satu perubahan yang paling wow, paling radikal menurut saya, yaitu cara kita melihat asesmen atau penilaian. Lupakan ujian yang cuma buat ngejudge. Di sini, asesmen itu tujuannya buat membimbing pertumbuhan. Coba deh lihat perbandingan ini, jelas banget bedanya. Kalau dulu, asesmen itu kayak kritikus pedas yang cuma nilai hasil akhir. Nilai kamu 50, gagal. Nah, sekarang asesmen itu bertransformasi jadi kayak pelatih pribadi.
Dia nggak cuma lihat skor, tapi ngasih masukan terus-menerus biar proses belajar kita jadi lebih baik. Biar asesmen ini jadi alat yang positif, ada 3 aturan main utamanya. Pertama, harus berkeadilan, nggak mandang latar belakang murid. Kedua, objektif, berdasarkan data, bukan perasaan. Dan yang ketiga, yang paling penting, edukatif. Artinya, hasilnya itu dipakai buat ngasih feedback, buat motivasi, bukan buat ngejatuhin. Tanpa 3 ini ya asesmennya jadi sia-sia. Kutipan dari panduannya ini merangkum semuanya dengan pas banget. Intinya, asesmen dan pembelajaran itu bukan dua dunia yang terpisah. Mereka itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Gak bisa dipisahin. Mereka ada dalam satu siklus yang saling menguatkan. Oke, kita udah lihat semuanya nih. Mulai dari pilar-pilarnya, perjalanan muridnya, sampai cara menilainya. Pertanyaan besarnya sekarang, terus kenapa? Apa dampak akhirnya? Apa yang benar-benar bakal berubah? Ingat gambar di awal tadi? Nah, sekarang kita lihat lagi gambar ini, tapi dengan kacamata yang baru. Ini bukan lagi cuma mimpi atau visi di atas kertas. Ini adalah sebuah kenyataan yang bisa kita capai. Kenapa? Karena sekarang kita tahu langkah-langkah konkret buat ngebangun kelas yang kayak gini. Dan ini poin terpentingnya. Walaupun cetak biru ini lahir dari Indonesia, gagasannya itu universal banget. Ini bisa jadi model untuk masa depan pendidikan dimanapun. Jadi anggap aja ini sebuah undangan terbuka buat kita semua untuk sama-sama membayangkan kembali apa sih arti belajar yang sesungguhnya. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba bayangin, gimana jadinya kalau tujuan utama pendidikan itu bukan lagi sekedar ngumpulin nilai atau ijazah, tapi menemukan kembali rasa gembira dalam proses belajar itu sendiri. Coba dipikirin.